Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Fikih MI. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Fikih MI akan membahas mengenai materi sholat sunnah rawatib. Nah, ada beberapa poin nih yang harus kita bahas pada video kali ini. Yuk simak videonya. Definisi sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya mengikuti sholat fardu. Hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib ada dua macam, yaitu yang pertama sholat sunnah rawatib muakkad, dan yang kedua yaitu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib muakkad. Apakah kalian sudah tahu apa yang dinamakan sholat sunnah rawatib muakkad? Di sini akan saya jelaskan sedikit. Yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Sehingga sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan pelaksanaannya oleh Rasulullah SAW. Yang termasuk dalam sholat sunnah rawatib muakkad adalah yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, selanjutnya 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Melanjutkan yang kedua yaitu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad yaitu sholat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan dalam pelaksanaannya. Jadi sholat sunnah rawatib ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak terlalu ditekankan dalam pelaksanaannya. Lalu apa saja yang termasuk sholat sunnah rawatib ghairu muakkad? Waktu pelaksanaannya apa saja? Yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, selanjutnya 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sebelum sholat asar, dan 2 rakaat sebelum sholat duhur. Selanjutnya yaitu bagaimana praktek sholat sunnah rawatib itu? Ada beberapa cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib, baik sebelumnya dan sesudahnya, atau sering kita sebut dengan qobliyah atau ba'diyah. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib, yaitu yang pertama tidak mengumandangkan adzan dan iqamah. Jadi pelaksanaan sholat sunnah rawatib tidak perlu mengumandangkan adzan dan iqamah sebelum pelaksanaannya. Yang kedua yaitu tidak dilaksanakan dengan berjamaah. Sholat sunnah rawatib ini tidak dilaksanakan dengan sholat jamaah seperti sholat pada umumnya, tapi dilakukan dengan individu-individu. Yang ketiga yaitu bacaannya tidak dinyaringkan. Maksudnya bacaannya tidak dinyaringkan yaitu tidak dikeraskan cara membacanya, baik Al-Fatihah dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jika akan melakukan sholat sunnah rawatib lebih dari 2 rakaat, maka pelaksanaannya setiap 2 rakaat 1 salam. Jadi jika kita melaksanakan sholat sunnah rawatib lebih dari 2 rakaat, tetap kita praktekkan 2 rakaat 1 salam. Berarti setiap 2 rakaat kita salam. Yang kelima yaitu diutamakan pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Yang keenam yaitu diutamakan sebaiknya dapat mengerjakan sholat rawatib pindah bergeser sedikit dari tempat sholat yang digunakan untuk melaksanakan sholat fardu. Jadi tempat sholat sunnah rawatib itu diutamakan berbeda dengan melaksanakan sholat fardu. Untuk niatnya, untuk niat sholat rawatib itu bagaimana? Yang pertama kita akan membahas tentang niat sholat sunnah sebelum atau qobliyah subuh, yaitu usolli sunnatas subahi rakaataini qobliyatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Jadi kita tinggal menambahkan sunnah lalu qobliyah atau ba'diyah. Yang terakhir yaitu keutamaan sholat sunnah rawatib. Apa saja keutamaan dari kita melaksanakan sholat sunnah rawatib itu?
Yang pertama yaitu dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh mendapatkan pahala lebih baik dari dunia seisinya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, kita akan mendapat ganjaran setara dengan semua isi dunia atau lebih baik dari dunia seisinya. Yang kedua yaitu dapat menambah atau memperbaiki dalam penerapan sholat fardu, karena pahala dari melaksanakan sholat sunnah dapat memberikan tambahan terhadap sholat fardu yang pernah ditinggalkan. Maksud di sini yaitu sholat sunnah rawatib juga akan menyempurnakan dari sholat-sholat fardu, baik yang salah bacaannya atau salah rokaatnya, dan baik yang sholat yang pernah ditinggal, jadi disempurnakan dengan sholat sunnah rawatib. Yang ketiga yaitu Allah menjanjikan rumah di surga kepada orang-orang yang beristiqomah dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai sholat sunnah rawatib. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.